nama saya Muhammad Afizah Tanjung. Di sini saya ingin mewawancarai seseorang yang memiliki wajah yang berjerawat. Dengan siapa, Pak? Yang depannya Pak. Saya ingin mewawancarai Anda, apakah boleh? Boleh. Pada umur berapa jerawat Anda muncul? Ada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun yang sudah muncul. Apa yang kamu rasakan pertama kali saat muncul jerawat? Rasakan panas di wajah ini, muka tidak dipegang ini terasa sakit. Terus di daerah mana itu, Pak? Di daerah pipi, dari daerah leher, sama dagu. Rasa kamu apa itu penyebabnya? Apa karena makanan atau Karena makanan berlemak, berminyak gitu. kalau misalnya makanan yang manis? Kalau manis itu kurang apa? Ya berpengaruh lah. Apa pengaruh ya di wajah Anda? Intinya yang berlemak, berminyak seperti daging. Terus apa produk-produk yang terkenal itu yang Anda pakai sekarang, Kak? Sabun cuci muka Garnier. 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 Pernah nggak Anda coba sabun cuci muka lain? Ya, pernah. Terus pernah nggak Anda membandingkan Garnier dengan produk-produk yang no Bepom? Tidak pernah juga ya. Apa yang membuat Anda tertarik dengan produk Garnier? Karena produk Garnier ini terjamin jerawat ini makin membesar lah. Berarti cocok di wajah Anda ya? Cocok di kulit wajah saya. Terus selama memakai Garnier, apa perubahan yang signifikan terjadi di wajah Anda? Apakah jerawatnya makin Ya, makin mengecil lah. jerawat ya? Ya, makin menghilang satu persatu. Tidak pernah muncul lah. Tidak muncul lagi lah ya? Tidak muncul lagi. Terus yang ini mungkin saya ingin menanyakan Anda saran kepada mahasiswa yang berjerawat tapi dia tidak mau menggunakan produk atau skincare yang bisa menghilangkan jerawat. Saran saya sih mahasiswa harusnya memakai skincare yang betul-betul di bawah BPO gitu. Yang BPOM lah ya. BPO yang terjamin lah jerawatnya ini. Terjamin juga, tergantung kulitnya juga sih. Tergantung lah ya. Iya, Berarti tergantung. pandai-pandai harus Iya. memilih produk-produk itu ya. Ya. Dan mungkin sampai sini aja lah saya mau wawancara Anda. Terima kasih. Nama saya Kirjon Saparolin Situmeang dari Prodi Agribisnis Hortikultural. Di sini saya ingin wawancara dengan Kak. Siapa namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Elsa Eliana Ertonang. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Pada umur berapa sih, Kak, awal muncul jerawat Kakak? Awal munculnya itu waktu saya umur 16 tahun. Pada era apa yang Kakak rasakan saat pertama kali muncul jerawat, Kak? Awal-awal itu sih kan masih dikit ya, jadi biasa aja. Cuman makin kesini kok makin banyak. Jadi insecure gitu lah. Di daerah mana paling sering Kak timbulnya muncul jerawat, Kak? Di pipi. Apakah konsumsi makanan manis dapat menyebabkan timbulnya jerawat, Kak? Iya, menurut saya iya. Mengonsumsi gula terlalu banyak itu dapat menimbulkan jerawat. Contohnya itu kan saya suka itu makan coklat. Nah, penyebabnya sih itu juga lah yang manis-manis gitu. Udah jadi hobi gitu ya, Kak? Iya. Apakah Kak pernah menggunakan produk-produk terkenal? Pernah? Contohnya, namanya Originot. apa? Oh, Originot. Ya. Apa yang membuat Kakak tertarik dengan produk tersebut? Soalnya kan saya nengok di review di TikTok itu, kalau Originot itu bisa untuk mengatasi masalah wajah yang berjerawat kayak saya. Pernah nggak sih Kakak menggunakan produk-produk yang non Bepom? Nggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Sekalipun nggak pernah? Enggak. Tawaran dari kawan-kawan atau nengok iklan-iklan gitu? Iklan sih pernah, cuman kayak nggak tertarik aja mau nyoba, kayak bahaya gitu lah, nggak BPOM gitu. Ya. Pernah nggak sih Kakak membandingkan produk non Bepom sama yang udah Bepom? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Kak? Ya. Apakah ada perubahan setelah menggunakan produk yang Kakak bilang tadi?
Oh, kalau untuk saat ini sih belum ada ya. Soalnya saya pakai itu masih 2 minggu, jadi belum nampak hasilnya. Ada nggak sih Kak saran Kakak untuk mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan produk non BPOM? Oh, saran saya itu untuk kita sebagai mahasiswa itu harus menggunakan produk yang sudah BPOM dan sudah teruji klinis, kesehatan dan hasilnya. Udah. Udah itu aja Kak? Oke. Makasih ya Kak. Saya Muhammad Fajar Satrio Lubis. Di sini saya akan membahas tentang masalah kulit di wajah yaitu jerawat. Di sini kita sudah bersama narasumber. Tolong Kak perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Izrasri Kesiahaan. Oke, pada umur berapa sih Kak jerawat kamu itu muncul? Nah, saya mengalami jerawat itu pada umur 16 tahun. 16 tahun ya. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali muncul jerawat? Wah, gimana ya? Malu sih, karena kan di jerawat itu orang kayak bilang kalau orang kebanyakan yang berjerawat itu rata-rata kayak pola makan atau dari kebersihan itu kurang. Jadi saya pertama kali itu kayak malu atau bisa jadi dibilang Insecure lah ya. insecure. Kalau insecure enggak sih, cuman kan kayak aduh kayak mana ya dibilang. Payah bilang gitu. Iya, kayak bilang lah, pokoknya kalau ada jerawat itu susah lah dibilang kan. Di daerah mana sih paling sering muncul jerawat? Oh, saya itu paling seringnya ya jerawat itu timbulnya di pipi sih, seringan. Apakah mengkonsumsi makanan manis menjadi salah satu penyebab timbulnya jerawat? Kalau menurutku enggak, cuman nggak tahu di orang lain karena kalau menurutku yang paling antinya itu makan jerawat, yang paling antinya itu pada jerawat itu makan telur, terus itu pola makan nggak teratur, minum kurang itu sih kalau menurutku. Berarti di kakak nggak ngaruh ya? Enggak, kalau di saya nggak lalu makan yang manis-manis. Apakah ada produk terkenal yang kakak pakai atau kakak gunakan sekarang? Oke, produk itu ada sih yang saya gunakan dan sangat terkenal juga. Nggak mau sebut merek ya? Eh, Beneran merek ya disebut. oh, mereknya itu Skintific. Apa yang membuat kakak itu tertarik sama Skintific ini? Oh, karena menurut saya ya Skintific itu memang cocok untuk kulit berjerawat karena dia dari Skintific itu memperbaiki skin barrier bukan untuk mencerahkan wajah gitu. Jadi menurut saya Skintific itu memang skincare yang paling ampuh sama orang yang berjerawat. Oke. Pernah nggak sih kak kakak menggunakan produk-produk yang tidak bersertifikat BPOM? Kalau itu sama sekali belum pernah, mulai dari berjerawat sampai sekarang belum pernah. Kalaupun itu pernah, itu hanya coba-coba aja kemarin itu, tapi lebih sering konsultasi ke dokter langsung sih. Pernah nggak sih kakak membandingkan produk BPOM sama yang nggak BPOM gitu? Nggak pernah, karena memang sama sekali nggak pernah mau niatan untuk pakai yang nggak BPOM gitu. Pengennya yang BPOM Iya. BPOM aja ya. Apakah ada perubahan gitu setelah kakak menggunakan produk yang skincare yang pertama tadi? Oh ada, kalau perubahan itu tentu ada, cuman dia kan lambat laun. Karena perubahan itu kan butuh proses ya. Kalau saya pakai yang Skintific itu biasanya jerawat saya mulai meredah gitu. Cuman kalau menghilangkan bekasnya itu harus pakai yang Skintific yang untuk memutihkan, mencerahkan. Berarti udah nampak lah ya kan perubahan-perubahannya. Saran kakak apa sih kak kepada mahasiswa ataupun orang lah yang masih menggunakan produk skincare yang tidak BPOM gitu? Kalau menurut saya nggak usah dicoba-coba sih, nggak usah dipakai karena kan terlebih dahulu kita harus mengetahui kulit kita dulu itu bentuknya yang sensitif kah, normal kah, atau yang berminyak gitu. Jadi nggak usah pakai yang skincare yang sembarangan gitu. Lebih baik kita konsultasi sama dokter daripada kita pakai asal-asal gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih.